untuk menganalisa balok menerus yang strukturnya itu adalah statis tak tentu derajat 1 atau lebih. Jadi bisa beberapa derajat yang tidak diketahui. Jadi kan kalau struktur seperti ini, nah ini kan yang tidak diketahuinya ada, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, kalau persamaan kesetimbangan kan ada 3. Berarti nanti yang tidak diketahui derajatnya adalah 3. Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan metode Clapeyron. Nah, konsep dasarnya ini yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa kita akan menghubungkan 3 buah tumpuan berurutan dari A, B, dan C, di mana ada 2 bentang balok AB sama BC, ya. Nanti kita akan menghitungnya menggunakan asumsi balok itu nilai EI-nya konstan. Jadi sepanjang balok ini ya, misalnya. Nah, nilai EI-nya itu sama. Sehingga bisa nanti bukan diabaikan dalam artian tidak diperhitungkan, tapi dia bisa dikeluarkan dalam hitungan, nanti bisa dihitung di akhir saja gitu ya. Nah, tapi asumsi lainnya bahwa pada titik tumpuan, ya, pada tumpuan ini tidak mengalami penurunan, jadi tidak ada deformasi. Jadi deformasi pada titik ini adalah sama dengan 0, itu asumsinya. Baru kita bisa menggunakan persamaan ini. Serta lendutannya itu kecil, jadi lendutan yang terjadi di sepanjang bentang ini itu masih kecil. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Clapeyron. Nah, persamaan umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan menghitung ada momen di titik A di bentang LA ke B. Ya, jadi misalnya ini A, B, C, D, maka kita akan menghitung bentangan yang A ke B, ya, dari A ke titik B ini. Ini ada, nanti di titik ini akan ada momen ya. Terus nanti ini ada LA, ini yang bentang LAB, ya. Kalau misalnya nanti ada istilah LAB atau LBA itu sebenarnya sama. Jadi bentang LAB sama bentang LBA. Lalu nanti untuk momen di B, jadi ini ada momen di sini ya. Nah, di sini tuh ada asumsi momen nanti. Nah, pada momen B ini nanti dia akan menghitung si bukan setengah sih jatuhnya. Dia akan menghitung di kiri kanannya. Jadi ada bentang LAB sama LBC. Jadi dia akan menghitung LAB sama LBC di sini. Ini bisa disebut LBC, bisa juga disebut LCB. Ya, nilainya sama. Nah, nanti akan ada momen di titik C. Ini saya hapus saja. Biar. Nah, nanti ada momen di titik C itu dikali dengan LBC. Yang ini ya. Nah, itu nilainya sama dengan minus 6. Nah, minus 6 dalam kurung A, AB. A ini adalah luasnya ya. Lalu dikali dengan jarak XAB-nya dibagi dengan LAB. Ditambah dengan ABC, jadi luasannya, dikali dengan LBC dikurang dengan XAB. Sini ada keterangannya ya. MA, MB, MC itu momen di tumpuan ABC. Jadi di masing-masing tumpuan ini itu pasti terjadi yang namanya momen. Ya. Lalu LAB dan LBC itu panjang dari bentangnya. Jadi L dari A ke B atau L dari B ke A itu sama. Lalu ada LBC adalah bentang L dari titik B ke titik C, atau LCB itu sama dengan bentang dari titik C ke titik B. Nah, A ini adalah luas diagram momennya. Jadi kan kalau struktur ini nanti ya kan ada diagram momennya ya. Seperti ini atau seperti ini. Nah, ini luasnya. Ini A. Ini A. Nah, bagaimana cara mencari A, Bu? Kalau yang masih ingat, A itu adalah integral dari si MX dx-nya ya. Dari persamaan momennya. Kan nanti ada nilai batasnya kan dari bentang misalnya dari 0 sampai 8, berarti 0 ke 8 dari persamaan MX-nya.
Oke. Sedangkan X itu adalah jarak titik berat diagramnya. Jadi kalau bentuknya segitiga seperti ini ya titik beratnya di tengah. Kalau ini ya di tengah. Nanti ada atau X itu adalah turunan dari MX kali X-nya DX. Ya. Ingat materi yang minggu lalu ya. Terus di sini EI itu adalah nilai elastisitas dan inersia dari sebuah penampang strukturnya. Ya. Jadi karena dia konstan, jadi kita bisa menolkannya. Jadi dia bisa hilang. Ya, nilai EI-nya kita anggap sama. Nah, untuk langkah perhitungannya bagaimana? Yang pertama, kita tentukan dulu bentang balok menerus kita, itu dari mana ke mana. Lalu kita hitung diagram momen balok itu per bentangnya aja. Jadi, misalkan pada bentang 1, itu ada struktur ini, berarti kan diagram momennya akan seperti ini ya. Nah, kita hitung. Nanti kalau pada bentang 2 ada beban merata, nanti diagram momennya akan seperti ini, nanti kita akan hitung. Bu, bagaimana kalau dia kombinasi antara dua buah seperti ini, ada beban merata dan ada ini ya, kita jumlahkan dulu ya. Jadi kalau misalnya ada dua kondisi atau bentuk yang lainnya ya, misalkan bebannya tidak simetris ya, nanti sesuaikan aja. Ini luasnya berarti seperti ini. Gitu. Nah, kita hitung luas si diagram momen tadi, si A-nya, lalu kita tentukan juga titik beratnya ya. Lalu kita akan substitusikan ke persamaan Clapeyron. Jadi ini persamaan Clapeyron yang ini. Ya. Nah, kemudian selesaikan persamaan itu, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah gambar diagram momen akhir dari sebuah balok menerus itu. Nanti mungkin biasalah kalau lebih jelas kan terlihat kalau udah ada contoh soal ya. Nah, ini luas titik berat beberapa momen yang umum terjadi. Jadi ternyata tidak perlu kamu hitung menggunakan persamaan, tapi bisa menggunakan ini aja. Jadi kalau nanti bentangnya, strukturnya itu seperti ini, berarti kan di tengah-tengah bentang ya. Berarti inilah nilai momennya. Ini untuk menghitung luasnya, dan ini untuk titik beratnya. Ya. Jadi dia tuh udah, karena beban pada struktur itu kan dia statis ya, nggak terlalu banyak variasi. Jadi sebenarnya udah ada tabelnya tersendiri dan bisa kita hitung. Nah, kalau nanti beban titik P itu di jarak A, berarti posisinya itu adalah yang ini ya, di sini. Nah, nanti kamu pakai persamaan yang ini aja. Ya, lalu nanti ada beban merata Q sepanjang bentang, berarti modelnya yang ini, full. Ya, lalu ada beban merata Q sepanjang A dari A ke kiri, berarti dia cuma separuh sini. Jadi walaupun bentang A kira-kira seperti ini ya. Lalu beban segitiga. Nah, kalau beban segitiga berarti dia seperti ini. Lalu ada juga beban segitiga. Oh, sorry, ini naik ke kanan ya. Salah saya. Ini naik ke kanan berarti seperti ini. Lalu naik ke kiri, turun ke kiri itu seperti ini. Turun ke kanan ya. Ini beban di titik sini, yang ini di tengah bentang. Itu. Oke. Jadi udah ada luas dan titik berat kalau untuk momen-momen beban-beban tertentu. Ya, kalaupun nggak ada, ya itulah cara metodenya tadi kita integralkan. Ya. Nah, kita ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini baru satu aja. Yang sebelah sini aja ada beban, sebelah sini tidak ada beban. Biar yang bedanya apa ketika menghitung dari A, B, tuh beda dengan B ke C. Jadi C ini nggak ada bebannya, yang A ada beban. Apa bedanya pada penyelesaian soalnya ya, biar kebayang. Nah, untuk penjelasan teorinya dulu ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum ya? Masih meraba-raba baru ya? Iya Bu, masih meraba-raba. Oke, masih meraba-raba. Ya, Yang penting memperhatikan aja dulu, diperhatiin dulu. Kalau misalnya kecepatan kasih tahu. Oke. Nah, kita strukturnya adalah balok menurus. Jadi dia panjang nantinya ya. Kalau misalnya struktur ini kita ambil yang 3 segmental dulu. Ada 2 segmen, tapi ada 3 tumpuan. A, B, dan C. Nah, di sini kebetulan tumpuannya sendi, roll gitu ya. Tapi di titik ini itu kita pasti ada nilai momennya. Cuman kalau udah nanti dalam bentuk diagram akhir ya, pada tumpuan itu nggak ada momen kalau dia sendi dan roll. Ya, kecuali dia jepit. Nah,
Jadi ini ada balok penerus bentang L1 4 meter dan L2 3 meter nih. Ini saya sengaja bedakan bentangnya supaya nanti pas perhitungannya kebayang mana yang L1 mana L2 gitu ya. Nah, lalu bebannya hanya pada bentang A dan B. Jadi bentang B dan C tidak ada beban. Nah, yang diminta itu adalah reaksi peletakan. Karena struktur ini jumlahnya yang tidak diketahuinya adalah 4, itu tidak bisa diselesaikan persamaan kesetimbangan biasa. Makanya kita pakai metode lain. Nah, kali ini kita menggunakan metodenya Clapeyron. Nanti yang diminta karena dia balok, itu akan hanya ada diagram gaya dalam geser dan momen. Tidak ada normal. Kenapa tidak ada normal? Masih ingat nggak? Kenapa tidak ada normal pada balok? Kan kamu tahu bahwa diagram itu ada 3, ada momen, geser, dan normal. Kenapa pada balok itu tidak ada diagram normal? Atau nilainya sama dengan 0? Apa jawabannya? Karena pada balok, dia tidak menerima beban dari arah sejajar sumbu batangnya. Ya, tidak ada gaya dari sebelah sini, sehingga tidak ada diagram normal. Jadi kalau balok itu, dia hanya menerima gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batangnya. Ya kan, entah itu beban merata ataupun beban terpusat. Sehingga gaya dalam yang mungkin terjadi itu hanya momen dan geser saja. Tidak mungkin ada gaya normal. Ya, udah harus tahu bedanya. Kalau balok itu dia tidak akan ada gaya yang arahnya sejajar dengan penampang, ya. Dia hanya akan ada nilai momen dan nilai geser saja, ya. Momen dan geser seperti ini, ya. Kalau bebannya merata. Nah, oke, kita jawab dulu sendi dan roll itu yang di ujung momennya sama dengan 0. Jadi di ujung-ujung pasti tidak ada momen karena dia sendi dan roll. Jadi kebetulan pada soalnya itu seperti ini. Sehingga pada titik ini itu momen pasti sama dengan 0. Jadi nggak ada momen di sini. Lain halnya nanti kalau soalnya itu bentuknya jepit ya. Kalau jepit seperti ini di ujung-ujung pasti harus ada momen. Ini ada nilainya. Entah nilainya berapa. Ya, entah diagramnya nanti akan seperti ini atau akan seperti ini. Yang penting di bagian perletakan itu dia ada momen. Beda dengan sendi dan roll. Kalau sendi dan roll tidak boleh ada momen di tumpuannya. Jadi MAB ya. Jadi ini kita modelkan. Ini sorry. Ya. Nah, jadi gini. Ini balik dong. Nah, ini ada MAB, ini ada MBA, ini ada momen B ke C, ini ada momen B ke C ke B. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini momen C ke B. Nah, yang 0 itu adalah yang ini. Ini pasti nilainya 0 karena dia sendi dan roll, ini juga 0. Nah, kita PR-nya akan mencari berapa nilai MBA sama MBC ini. Nah, itu PR kita. Supaya nanti akhirnya pada titik ini nilai momen itu adalah sama dengan 0. Ya. Gimana momen yang sebelah kiri itu supaya seimbang dia menyeimbangkan yang si kanan berapa nilainya. Nah, di sini MAB-nya udah pasti sama dengan 0 karena perletakannya sendi ya. Sendi dan roll. Nah, sehingga yang belum diketahui dua variabel ini ya, MBA dan MBC. Karena ada dua variabel yang tidak diaturnya itu ada 5 yang tidak diketahui, maka butuh 5 persamaan. Nah, dan begitu seterusnya. Nah,
nilai si MBA dan MBC itu nilainya harus sama. Nah, ini itu harus sama nilainya. Nah, itu udah ketentuan. Jadi pada titik yang sama, nilai MBA dan MBC itu nilainya sama, tapi untuk menghitung MBA-nya itu variabelnya berbeda gitu nanti. MBC variabelnya juga kan berbeda, tapi nilai akhirnya dia harus sama karena dia di titik yang sama. Jadi bedanya dia ditanda nanti. Satu positif, satu negatif. Dia mengenolkan. Ya. Terus habis itu, nih jadi orang deh senyum. Jangan stres kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari itu tuh kita udah dapat satu persamaan bahwa siapa yang ketawanya telat itu? MBA sama dengan MBC, sehingga MBA itu kalau dikurang dengan MBC sama dengan 0. Kita udah dapat satu buah persamaan bahwa MBA dikurang dengan MBC sama dengan 0. Nah, sekarang ada lagi ketentuan bahwa yang namanya putaran sudut. Pada titik yang sama, itu putaran sudut itu adalah sama. Jadi kalau dilihat tadi strukturnya seperti ini, ya. Jadi putaran sudut yang di sini B ke titik A, ya, itu harus sama dengan putaran sudut yang dari B ke titik C. Ini kan titik B ya. Nah, jadi dia harus sama. Nah, sekarang kita mencari di titik B itu, di sebelah titik B itu ada apa saja sih variabelnya. Nah, itu yang akan kita buat persamaan 3 momennya. Jadi pada struktur realnya, di titik AB ini terdapat sebuah P, beban P ya. Lalu diketahui juga tadi dia ada momen MAB, lalu ada MBC, di sini ada ini MBA ya. MBA, ini ada MBC, ini ada MC ke B. Nah, kita akan hitung semuanya yang ada di kiri dan kanan itu kita hitung berdasarkan ini tadi. Nah, pada tabel tadi kan udah menyatakan kalau struktur yang sebuah struktur kalau misalkan ada beban ini, ya ada sebuah beban P, kita kan dia suruh hitung luasnya tadi kan. Nah, kita lihat pada struktur yang bebannya P, itu luasnya menggunakan luas diagram momennya pakainya PL kuadrat per 8. Makanya di sini kok per 16 ya? Bentar. Harusnya per 8, kenapa per 16 ya, Bu? Ini harusnya per 8. Sebentar. Takutnya saya salah nih. Struktur luasnya di tengah bentang PL kuadrat per 8. Ya kan? Ini 8 ya. Nah, dia itu PL kuadrat per 8 dikurang dengan, nah kalau ada momen kan di sini ada MBA nih. Si nilai MBA-nya tadi ya. Nih. MBA. Nah, MBA itu harus dikalikan dengan bentang LA ke B-nya. Jadi ini untuk yang pertama. Untuk pertama kita lihat dari segi beban luarnya. Nah, segi beban luarnya sebelah kiri itu ada P, sedangkan sebelah kanan tidak ada apa-apa ya. Ini tidak ada apa-apa, ininya 0, makanya dia tidak ada penambahan. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2, akibat momennya. Nah, pada titik A ke B, itu momen yang terjadi adalah si ini, MBA, ya kan? Nah, si MBA ini untuk menghitung nilainya harus dikalikan dengan, kalau P itu tadi dia PL kuadrat per 8I, ya. Sedangkan kalau MBA itu dia dikalikan dengan bentangnya. Ini kan ada bentangnya LBA ya. Nah, jadi MBA ini harus dikalikan dengan LBA
dibagi dengan 3. Nah, jadi harus perhatikan di sini kalau dia ada satu ya nanti ya, ada kondisi tertentu dia itu pembaginya ada 3 EI di sini, ada yang 6 EI nanti. Jadi kalau dia posisi momennya itu berada dekat pada titik yang ditinjau, ini kan titik B ya, maka itu nanti pembaginya adalah di 3 EI. Tapi kalau misalnya dia jauh posisinya di sini, itu nanti pembaginya adalah MBA dikali dengan LAB, MAB dikali dengan LAB dibagi dengan 6 EI ya. Tapi karena nilai kita tidak ada, nilainya 0 kan, jadi ini tidak perlu. Tapi kalau nanti dia jepit-jepit dia ada tuh. Oke, jadi dia selalu seperti itu Bu, selalu dibagi 3 EI. Ya, dia selalu dibagi dengan 3 EI. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, strukturnya itu di sini ada si momen B ke C. Nah, dikalinya dengan L B ke C, dibaginya 3 EI karena momennya dekat dengan titik tumpuan. Nih BC-nya ya, itu dekat dengan titik tumpuan. Nah, itu yang kita akan seimbangkan supaya nanti kita dapat sebuah persamaan MBA sama MBC-nya. Nah, ini saya jadi masih tanda tanya kenapa saya buatnya 16 ya. Harusnya ini 8, 40, bentar, coret, 2 ya, ini 20, ini 20, ini jadi 20/3 itu berarti berapa itu? Ini kan 20. Ini jadi 60 ya. Nah, jadi nanti persamaan ini setelah kita cari dapatlah 4 MBA tambah 3 MBC sama dengan 60. Nah, kita eliminasikan ya, kita eliminasikan 60 berarti di sini jadi MBC-nya itu nanti akan dapat nilainya. Jadi 60 bagi 7 itu sekitar berapa tuh? 8-an ya. 8, 5, 6, 40, 8,5 sekian. Ya. 59. 8,59. Nah, kemudian kita akan hitung masing-masing di sini dari bentang A ke B. Setelah dapat nilainya ya. Jadi dari bentang A ke B itu kan ada ini. Ada beban. Nah, kita akan hitung nilai momen di titik A. Supaya nilainya sama dengan 0. Karena nilai momen di titik A itu nilainya harus sama dengan 0. Ya, sigma momen di titik A sama dengan 0. Kita substitusikan ini nilai P. Kita hitung semuanya, termasuk di sini ada momen MB ke A yang udah kita dapat nilainya di 8,59. Semuanya kita hitung. Ini sehingga nanti dapat si VB. VB itu adalah yang posisinya di titik ini, ya kan? Kan di sini ada VA, di sini ada VB kan? Nah, kita dapat nilai VB-nya. Lalu kita menggunakan persamaan sigma FY. Jadi kalau strukturnya P, di sini ada VA, ini ada VB, ya pasti kita akan dapat nilai si VA-nya kalau VB-nya udah diketahui dan P-nya diketahui, gitu. Nah, itu pada bentang A, B. Sedangkan bentang B ke C, ya, pada bentang B ke C kan tidak ada apa-apa, cuma ada gaya dari VB, VC sama dan sigma MB ke C. Cuma ada variabel ini aja kan. Jadi kita bisa hitung nilai MB sigma momen ini sigma momen di titik C harusnya ya. Jadi kita sigma momen di titik C sama dengan 0, semua gayanya kita arahkan ke sini. Salah. Sigma momen di titik B. Karena kita mau mencari PC, maka yang dinolkan adalah yang di B, ya.
Jadi semua gayanya arahnya ke B kayak perhitungan statika biasa, sehingga dapatlah nanti nilai VC kita itu sekian misalnya gitu ya. Nah, sigma FV-nya ya karena tadi tidak ada apa-apa, cuman ada VB dan VC di sini ya. Ini VC harusnya. Maka nilai VB ya sama dengan nilai VC, cuman beda tandanya gitu. Ini lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya, tapi yang penting tuh kamu bisa memetakan. Itu PR-nya tuh di situ dan bisa mengeliminasi atau membuat persamaan dari momennya tadi, ya. Jadi dia langkahnya itu lebih sederhana dibandingkan dengan persamaan yang sebelumnya sebenarnya, ya. Cuman karena baru dan masih meraba-raba, kalian masih belum kebayang. Jadi ini tuh maksudnya gimana sih Bu gitu ya. Jadi nanti akan saya rangkum lagi, tapi coba ditelaah dulu ada pertanyaan nggak? Bingungnya di mana? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Duh. Nah, kalau belum, saya coba rangkum lagi ya supaya kalian tidak bingung. Jadi kalau kita punya sebuah struktur di sini, kalau tadi kebetulan strukturnya ini dan ini bebannya hanya ada beban P, maka yang pertama itu kita cari dulu persamaannya itu akibat beban luarnya dulu, ya. Sini ada P. Nah, jadi yang pertama kalau dia akibat beban P itu rumusnya kita lihat di tabel. Oh, ini nih dia ternyata A kali X ya, makanya dia jadi 16 itu. Tapi pangkatnya pun harusnya di sini 3 nih jatuhnya. PL pangkat 3 karena rumusnya kan di sini tadi itu adalah mana dia tadi? Nah, nih. AB kali dengan XAB-nya, ya kan?
Jadi dia kita kalikan dulu A-nya dikali dengan B. Jadi makanya tadi PL pangkat 3 dibagi dengan 16. Ini pangkatnya kurang. Harusnya pangkat 3. Ya. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita lihat akibat beban P dulu. Jadi akibat beban luar kalau sebelah sini nggak ada, berarti dia hanya akibat beban P. Nah, akibat beban P itu luasnya apa? Dikali dengan X-nya ya. A dikali dengan X-nya itu tadi dapat PL pangkat 3 per 16 EI. Nah, setelah itu karena yang di sebelah sini tidak ada apa-apa, jadi dia 0 ya. Yang kedua, itu lihat berdasarkan momennya. Jadi di sini karena dia momen yang ada itu, di sini pasti nilainya MA-nya sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena dia sendi ya. Jadi yang bernilai itu hanya MBA dan MBC. Di sini MCB. Ya, ini nilainya udah pasti 0, jadi tidak dihitung lagi. Nah, kalau akibat MBA itu, dia harus dikalikan dengan bentang yang ke sampingnya. Jadi dikali dengan LBA dibagi dengan 3EI. Kenapa 3EI? Karena posisi momennya itu di titik yang sedang ditinjau, ya. Nah, di sini MBC dikalinya dengan LB ke C dibagi dengan 3EI. Nah, kalau ya, ini kalau di bentang ini ada beban merata, maka pada perhitungan ini kalian harus menghitung A kali X yang akibat beban merata, yaitu sama dengan, kita lihat beban merata yang ini ya. Berarti itu sama dengan QL pangkat 4 per 24. Nanti di sini akan ada Q kali L pangkat 4 per 24 EI. Kalau misalnya ada itu. Nah, nanti ada kemungkinan kalau di titik ini perletakannya itu jepit. Ya, ini jepit. Nah, kalau dia jepit-jepit, maka kalian harus akan ada nilai MAB nih. Jadi MAB ini tidak boleh sama dengan 0. Karena dia jepit. Nih, di MCB itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita akan mencari nanti nilai AB dikali dengan bentangnya LAB. Nah, pembaginya ini adalah si 6EI. Jadi itu bedanya nanti. Jadi kalau ada soal berikutnya, di bawahnya itu pembaginya per 6EI. Nah, yang sebelah sini juga nanti karena nilai ini ada, maka di sini jadi M ada MCB dikali dengan L bentang C ke B dibagi dengan 6EI. Nah, semuanya dihitung, kemudian disamakan. Jadi ada 3 variabel kan. Nah, nanti kita akan hitung, dapat semuanya itu yang dihitung. Jadi langkahnya itu dia hanya ada 3 langkah, ya, tapi kita menghitung semua yang dipengaruh di sebelah kiri, kita samakan di sebelah kanan, nanti kita setarakan supaya kita nanti dapat nilai persamaan momen yang ingin kita cari gitu. Kebayang ya? Ini kalau contoh berikutnya. Seperti itu. Kebayang nggak? Hening karena tidak paham atau hening karena mengerti nih sekarang? Warnanya agak pudar, jadi agak Oh, warna sedikit pulpennya hitam, ya? Bu. Iya, Harus warna bilang pulpennya, dari Bu. tadi. Warna yang mana yang nggak kelihatan? Warna kuning atau Warna warna hijau sama yang bawahnya tuh, Bu. Biru, Bu, warna biru, yang biru, biru. oh kalau Nomor 2 sama 3. Jadi kalau pas agak jauh tidak kuning ya? terlihat. Ya, betul. Karena dia kuning ya, jadi nggak kelihatan ya. Ya udah maaf ya. Tapi Nanti nggak apa-apa sih, Bu, di zoom kelihatan kok. nggak usah, saya ganti aja warnanya. Terima kasih, Bu. Tapi kalau satu warna mending. Ya, mending, Bu, better, Bu. Lebih better satu warna ya, nggak apa-apa lah. Hitung apa aja yang mempengaruhi dari sebuah titik itu, lihat kirinya, lihat kanannya, lalu seimbangkan gitu. Ya, jadi nanti misalkan ada struktur lain, dia seperti
Ya, internetnya mati. Internetnya mana yang mati nih? Suara saya masih kedengaran nggak? Patah-patah, Tadi Bu. sebentar, enggak Bu. Oh, sempat hilang sebentar. Nah, dia. Tes. Tes Bu, jelas. Nah, aman ya. Tadi hilang jaringannya. Jadi kalau strukturnya itu tergantung seperti strukturnya aja. Jadi kalau misalnya pada soal nanti ada strukturnya seperti ini, ya, dia satu jepit, misalkan satu sendi, satu sendi. Kita tes ya, kalian paham nggak? Lalu di sini ada beban P, sedangkan yang di sini ada beban Q-nya di sini. Nah, yang dijumlahkan apa aja yang pertama? Akibat apa? Kalau yang sebelah kiri dan kanan. Yang pertama akibat gaya luarnya dulu ya. Ini akibat beban P, berarti di sini nanti ada P L bagi dengan 16 EI ya. Karena ada beban P ya. Lalu yang sebelah kiri karena dia bebannya seperti ini, kalian lihat cari yang bentuknya seperti itu. Kan yang ini ya. Nanti modelannya ya, tapi dia hitungnya dari sebelah kanan, berarti nanti ini yang dikalikan ya. Contoh soalnya langsung ribet ya angkanya. Kita contoh segitiga deh biar agak lebih ini. Sebenarnya nggak masalah, cuman karena di sini contoh latihan, ya langsung aja Bu Suci gitu ya. Ya boleh lah. Kalau mau beban yang ini segitiga, QL pangkat 3, 3L berarti Q 3Q L pangkat 4 per 120 ya. 3QL pangkat 4 per 120. 3QL pangkat 4 per 120 kalau dia contoh bebannya adalah segitiga. Jadi kalau di sini terdapat beban segitiga seperti ini, segitiganya yang mana tadi tuh? Oh, kebalik. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua hitungannya yang mana, Bu? Hitungan yang kedua itu akibat momen yang terjadi. Nah, di sini kan ada momen, di sini ada momen, di sini ada momen, di sini juga ada momen ya. Ini MAB itu nilainya sama dengan 0 atau enggak? Apa jawabannya? Tidak. Tidak, karena dia jepit ya. Lalu ada MBA, ada MBC, sama MC ke B. Nah, MC ke B karena dia sendi nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat yang terdekat dulu. Yang terdekat itu adalah si MBA. Nah, MBA itu harus dikalikan dengan L B ke A. Pembaginya karena dia dekat itu adalah si 3EI. Sedangkan yang sebelah sini itu MBC dikali dengan LB ke C dikali lagi dibagi dengan 3EI. Nah, kita lihat sekarang momen yang ujungnya. Momen ujungnya yang ada nilai itu adalah yang ini. Yang ini nilainya 0, jadi tidak perlu diperhitungkan. Jadi di sini ada MAB dikali dengan LAB dibagi dengan 6EI. Yang sebelah sini itu 0 karena dia sendi. Gitu. Nah, nanti kamu setarakan, setelah disetarakan, contohnya yang seperti ini ya, penyetaran itu ini. Jadi putaran sudut setelah disetarakan, kamu akan mendapatkan sebuah persamaan. Nah, persamaan tadi itu bisa kamu pakai untuk melakukan mengeliminasi dan mendapatkan nilai masing-masing momennya tadi. Jadi nanti setelah dihitung, kamu akan mendapatkan nilai MBA, MAB, MBC ya. Nah, setelah itu kamu akan membuat dia segmental, jadi satu-satu lagi. Jadi pas waktu bagian ini kamu hitung berapa nanti akhirnya dapat momen di titik A ini berapa nilainya. Ya, dia harus nilainya sama yang harus sama dengan 0 kan di sini ya. Nah, ini karena ada nilainya MA-nya. Nah, tapi mungkin akan ada biar lebih gampang udah ada contoh soal yang berbentuk angka.
yang hari ini contoh soalnya baru satu ini aja, supaya kamu bisa menelaah lagi, oh maksudnya apa sih menghitung ini bagaimana dan seterusnya. Cuman gambaran saya kalau nanti case strukturnya beragam, kamu tetap paham kenapa di sini hanya sebelah sini itu ada PL pangkat 3 sedangkan sebelah sini tidak ada gitu. Sebelah sini tidak ada PL pangkat 3, hanya 1. Karena memang kita menghitungnya per tahap. Jadi ada 1, 2, 3. Ada contoh seperti ini case-nya, ada contoh seperti ini case-nya. Ya. Nanti kalau misalnya yang hitungannya minggu depan kan ada. Jadi pertemuan kita masih ada pertemuan 12, 13, 14, 15 semuanya metode Clapeyron. Jadi kasusnya nanti akan beragam. Tapi hari ini cukup sini dulu sampai, maksudnya sini dalam artian cukup sampai sini kamu paham dulu prosedur pengerjaan menggunakan metode momen Clapeyron. Jadi untuk metode momen Clapeyron itu kita membutuhkan 3 buah persamaan momen untuk mendapatkan nilai si masing-masing perletakan itu, ya. Udah sedikit terbayang? Kebayang nggak? Masih meraba-raba ya? Karena di metode Clapeyron itu yang penting itu kamu kayak ininya dulu nih, apa momen-momennya harus ngerti. Kalau misal dia sendi, itu pasti tidak ada momen. Kalau dia jepit, itu pasti ada momen gitu. Terus pada satu titik yang sama, putaran sudut itu nilainya harus sama dan seterusnya gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya hari ini pada lelah semuanya. Kameranya juga pada off semuanya hari ini. Apa kita sudahi aja hari ini? Cukup? Boleh, Bu. Lain? Boleh, Bu. Oke, terima kasih sudah ditanggapin. Agak ribet ya, agak kompleks materinya ya. Yang kemarin Nanti aja coba belum ngerti, Bu. Gimana, Lai? Conjugate game aja belum ngerti, Bu. Hukum juga film aja belum ngerti. Kayaknya kamu butuh SKS tambahan deh semester depan. Jangan dong. Ya, emang belajar struktur itu ribet sih. Nggak bisa sekali jalan, terus nggak bisa cuman hanya mengandalkan 2-3 buah contoh soal terus langsung ngerti, nggak bisa. Saya pun bertahun-tahun udah masuk ke dunia kerja baru diulang-ulang lagi, oh ini toh maksudnya, oh gini tuh gitu ya. Emang nggak bisa instan ilmu itu, apalagi kayak ya pelajaran seperti ini gitu. Ya cuman setidaknya tuh ada gambaran lah. Jadi ternyata analisa struktur tuh seperti ini, prosedurnya ada beberapa metode. Nah, tergantung metode mana yang cocok untuk menganalisa sebuah struktur yang akan kita hitung nantinya di dunia kerja, seperti itu ya. Walaupun kalau sekarang kan gampang Bu, tinggal pakai aplikasi ya. Tetap aja kamu harus tahu si konsep dasarnya seperti apa gitu. Ya, itu sih. Iya, Bu. Baik, untuk hari ini sekian dulu. Ini saya share ke grup yang coretannya ya, kalau mau dibaca. Boleh. Untuk absen hari ini, saya absen dulu.